Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Salah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa di mana, Bapak? Di Bandung. Siapa? Bandung. Baik. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, semoga Allah memanjangkan umur Buya. Amin. Dan kebahagiaan dan Amin. memudahkan usahanya dan bertakwa. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Izin bertanya, Buya. Saya tertitip pertanyaan dari saudara. Nah, ini saya baru tahu aturannya bahwa nagipah tidak boleh dan bahkan dianggap oleh seorang amal atau bukan atau syahid karena dapat menyakiti hati senang Fatimah Al-Zahra dan juga menyakiti Rasulullah. Bahkan ada hadis yang mengatakan semua amal ibadahnya tertolak atau tidak diterima sampai akhir hayat. Apa? Dan, Apa Pak? Hadisnya apa? ya, Hadisnya gimana? sedangkan ada kata kata Habibie yang mengatakan semua amal ibadahnya tertolak atau tidak diterima sampai akhirat. Baik. Sedangkan saya telah menikahi seorang Arifah selama lebih dari 20 tahun yang dikaruniai oleh dua orang anak, yaitu laki dan perempuan. Nah, pada waktu pernikahan, ayah perempuan menyerahkan perwalian ke wali hakim dan ayahnya menyaksikan ijab kabulnya. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya dan pendapat orang tua kalau kasusnya seperti ini? Baik. Saya takut dosa dan Baik. semua amalan saya tidak diterima Baik. Baik. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam ada namanya kafa'ah dan itu disepakati semua madhab. Hanya bedanya kafa'ah ini kafa'ah nasab ada atau tidak. Seperti madhab Malik tidak ada kafa'ah nasab. Dalam madhab Imam Syafi'i khususnya kafa'ah nasab ini sangat diperhatikan. Jadi bahwa seorang syarifah tidak sekufu dalam pernikahan dengan selain daripada keturunan baginda Nabi SAW. Maka dalam hal ini hendaknya seorang syarifah ini menjaga agar dia tidak menikah dengan selain daripada kaum sadah sayyid. Dan para wali syarifah, para habaib hendaknya betul-betul perhatian dalam hal ini. Perhatian itu mulai dari mendidik dari kecil supaya tidak sampai ada kecenderungan ke sana lalu melanggar daripada kafa'ah ini. Jadi dididik dengan benar syarifahnya masih kecil-kecil supaya dikenalkan bahwasanya suamimu nanti harus orang habib yang dzurriyyah Nabi SAW. Ini adalah urusan agama, urusan kafa'ah. Ini adalah dari sisi keluarga ahli bait Nabi SAW. Nah, kemudian dari sisi lain, selain daripada ahli bait Nabi, untuk sambung dengan Nabi kita tidak harus dengan menikahi syarifah, akan tapi saja kita mencintai mereka. Misalnya ada orang yang sok pengen jadi pahlawan, dia syarifah yang perlu bantuan, saya akan kaya, saya nikahi, saya akan tolong. Kalau Anda ingin nolong dia, tidak harus Anda menikahi, kan Anda bisa membiayai seorang habib agar menikahi dia, kan bisa saja semacam itu. Nah, jadi supaya masih kita menghindari sesuatu yang akan menjadi bahan perbincangan dan sebagainya. Lebih baik seperti itu. Nah, sebisa mungkin kalau Anda bukan sayyid, Anda menikahlah dengan orang solehah selain daripada syarifah. Seperti itu hendaknya. Dan kaum sayyid juga habaib, ya, ini himbauan kami hendaknya dalam pernikahan pun mereka memperhatikan syara'if, karena yang menikahi syara'if siapa kalau bukan Anda, para habaib, kan begitu. Sehingga ini saling menjaga semuanya. Anda yang bukan sayyid, Anda tidak usahlah mencoba-coba ke arah ke sana dan sebagainya, karena ini adalah masalah kafah ada di dalam Islam khususnya mazhab Imam Syafi'i. Baik, seperti ini. Ini rambu-rambu secara umum. Ada di sana orang mengatakan, wah nggak benar kafah dan sebagainya. Ini nggak, kafah itu sudah sepakati orang berakal. Jadi jangan sampai ada orang mengingkari tentang kafah. Nah, selesai. Adapun Anda yang sudah terlanjur menikah semacam ini, ya kan? Anda punya kewajiban. Yang di bawah naungan Anda adalah seorang syarifah, sudah punya anak dan sebagainya. Tingkatkan penghormatan Anda kepadanya. Pengabdian Anda kepadanya, karena dia cucunya Rasulullah.
penghormatan, pengabdian, kasih sayang dan cinta hormati. Karena sudah jadi di bawah naungan Anda. Kalau belum, kalau Anda mau menikah lalu izin, mungkin kami akan katakan jangan. Tapi kalau Anda kasusnya sudah menikah dan punya anak, maka kami sampaikan kepada Anda, muliakan semulia-mulianya. Dan anak Anda, anaknya dia. Bukan sekedar anak Anda. Anak Anda adalah anaknya seorang syarifah. Anak Anda adalah anak, maka Anda pun juga muliakan anak Anda karena dia anaknya syarifah. Bagaimana saya muliakannya? Kenalkan kepada kakek Nabi Muhammad SAW. Didik dengan benar. Amal Anda akan diterima dengan cara semacam ini. Ya, seperti itu karena sudah menikah. Ya. Anda sudah terlanjur sudah menikah. Seperti ini, maka itu adalah syarifah. Setiap Anda memandang istri Anda ingat Rasulullah. Ini karena ini adalah cucunya Nabi SAW. Seperti itu. Ya, ini adalah semuanya ada rambu-rambunya. Ya. Dan jangan dolimi beliaunya dalam jangan ini. Wanita biasa saja nggak boleh didolimi. Apalagi Anda sudah terlanjur menikah dengan cucunya baginda Nabi SAW, maka Anda punya kewajiban yang lebih, bukan sekedar dia seorang istri, tapi dia cucuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi amal tidak diterima tadi itu. Anda diterima oleh Allah ketulusan Anda, kecintaan Anda. Nah, nanti putra Anda adalah nasabnya kepada Anda. Kalau keputraan Anda laki-laki, nanti kalau menikah ya upayakan agar tidak usah mencari syarifah, kan? Mencari seorang wanita soleh selain dari siapa, supaya tidak punya kasus seperti Anda. Cukup dengan Anda, dan Anda dengan pertanyaan Anda ini Anda orang tulus. Hanya pesan kami adalah di rumah Anda ada seorang syarifah, ada kemuliaan di rumah Anda, ada dzurriyyah Nabi SAW, muliakan beliau dan juga muliakan anaknya. Anda akan mulia di hadapan Nabi dan amal Anda akan diterima setelah itu. Nggak usah khawatir, nggak akan diterima. Kalau mengatakan tidak diterima, Anda akan diterima. Yang nggak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, Anda menghinakannya. Ada orang mengancam begini loh, saking nggak senang dengan habaib, lalu akan nikahi syarifah. Akhirnya dia nikah dengan syarifah, tapi untuk merendahkannya hati-hati. Dan ada ini, khususnya adalah ada perbedaan antara Arab yang bukan Habib, kan ada. Arab yang bukan Habib ada, karena ada kebencian, dia mengancam dia harus menikahi dengan anaknya Habib. Cuman pernikahannya bukan karena Allah. Ada ini pernah suatu ketika sampai ini tujuannya hanya untuk merendahkan hati-hati. Atau seorang ahwal biasa yang mungkin karena satu hal dia ada kebencian dengan habaib yang halus, kebenciannya dia ngancam, saya pengen nikahi dengan anaknya. Pokoknya, tapi tidak menghinakan hati-hati. Jangan menghinakan cucu Rasulullah SAW. Akan terhinakan nanti. Ya, ini aja semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya, Allah muliakan semuanya, Allah mengampuni semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.